Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta adalah tumpuan harapan rakyat, tapi keduanya semakin kerap berbenturan dan berada di dua titik pemikiran yang bertolak belakang. Ketika itu tak ada yang bisa memastikan apa persisnya alasan Bung Hatta akhirnya mundur dari jabatan Wakil Presiden di tahun 1956. 4 tahun kemudian Bung Hatta menulis risalah tentang demokrasi kita dan dimuat di majalah Panji Masyarakat. Hatta mengungkapkan setidaknya 4 kekecewaan terhadap langkah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno membentuk sendiri kabinet padahal sesuai dengan UUD 1950 masih dalam sistem parlementer. Presiden Soekarno membubarkan Badan Konstituante yang dipilih rakyat sebelum UUD yang baru selesai. Presiden Soekarno juga dianggap melakukan kudeta karena membubarkan DPR dan membentuk DPR baru yang anggotanya ia tunjuk sendiri. Tentara juga mulai tidak profesional karena dilibatkan dalam urusan-urusan di luar pertahanan. Meski kerap berkonflik dan akhirnya berselisih jalan, Bung Hatta masih menunjukkan sikap negarawan. Secara pribadi ia masih menghargai Bung Karno. Ia juga menjenguk Soekarno saat mendekati akhir hayatnya. Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau kita bicara pasang surut hubungan Bung Karno dan Bung Hatta, bagaimana sih Anda menggambarkan pasang surutnya itu, Ibu Halida? Ayah mengajar di Universitas Gadjah Mada, selalu naik kereta api, dan itu masa-masa yang bagi kami anak 3 paling senang gitu, mengantar ayah ke stasiun. Kemudian ayah naik kereta api, terus mobil kami mengejar sampai ke Jalan Gondang Dia, terus melihat ayah di jendela gitu. Jadi kereta apinya lewat. Jadi itu masa terus masa yang paling tidak pernah kami bisa lupakan. Tapi pada satu waktu ayah nggak boleh ke Universitas Gadjah Mada lagi untuk mengajar. Tetapi itu adalah masa di mana banyak yang ikut campur di dalam hubungan kedua proklamator ini. Jadi tapi kami melihat ada suatu semangat persaudaraan atau batin mereka selalu dekat. Kalau ayah sakit itu, Bung Karno datang ke rumah sakit. Ayah pulang dari rumah sakit, Bung Karno datang ke rumah Jalan Diponegoro 57. Dan juga kepada kami, Bung Karno bilang, ayo Sun Eyang. Gitu. Eyang? Iya, saya harus panggil Bung Karno Eyang karena kakek nenek kami, jadi Bapak Rahim dan Ibu Rahim itu teman-temannya Bung Karno di Bandung. Maka ketika ibu saya lahir itu Bung Karno adalah seperti omnya sendiri. Karenanya dipanggil Eyang? Iya, oleh karena itu Bung Karno menjodohkan Bung Hatta dengan Rahmi. Yang menjodohkan Bung Karno? Iya, dan waktu itu memang ibunya Jai itu Ibu Subiakto, waktu itu adiknya namanya Raharti, dipanggilnya Kice. Jangan Yuke ya, Mbak Yuku jadi Yuke. Jangan dia sudah tua. Lalu katanya ibu saya, enggak, tapi saya suka gitu, saya mau gitu. Karena apa? Ibu Hatta, jadi ibu kami itu sering mendengar radio, baca koran, jadi melihat ketokohan Bung Hatta di situ dan merasa memang kagum dan senang gitu. Jadi perbedaan usia yang jauh itu tidak iya, menjadi jadi baik. Unsur egaliternya itu ada dalam keluarga, kemudian kami merasakan, tapi masing-masing sudah terbiasa cerdas baik ayah maupun ibu. Perbedaan pandangan dengan Bung Karno sampai pada tahap begitu keras dan akhirnya Bung Hatta mundur sebagai wakil presiden. Tetapi perbedaan pandangan itu tidak pernah memutuskan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang begitu dekat. Ya. Sebetulnya mereka itu dari semula memang karakternya berbeda. Kalau Bung Hatta lebih kepada pemikir, ya. Kalau Bung Karno terbuka ya kepada masyarakat. Makanya guru suka mengatakan Bung Karno itu penyambung lidah rakyat. Seperti di Perangko itu kan juga ditulis demikian, penyambung lidah rakyat. Jadi Bung Karno lebih senang keluar. Tapi kalau Bung Hatta pemikir dan mendidik kader-kader. Nah, jadi dari semula perjuangan itu sudah demikian. Tapi sebetulnya mereka berdua itu tidak berbeda di dalam tujuan. Tujuannya adalah Indonesia merdeka, Indonesia menjadi bangsa yang besar, tidak tergantung pada bangsa lain dan harus mandiri. Kalau Bung Karno sering mengatakan on avant-garde hate, ketidaktergantungan. Tapi kalau Bung Hatta beliau selalu menekankan pada
kemandirian. Ya, nah itu tujuannya sama untuk Indonesia Merdeka untuk Indonesia dan Merdeka, Indonesia yang baik. besar. Sebetulnya dasarnya di ujungnya itu. Baik. Tetapi kemudian dalam pergaulan sehari-hari dalam memimpin, Bung Karno melakukan terobosan dan Bung Hatta tidak suka karena lebih suka pada aturan. Nah, inilah di sini sebetulnya ujung dari awal dari perpecahan. Di samping tentu saja ada orang-orang yang memasukkan unsur politik yang mengganggu. Ada unsur politik, berbeda pendekatan tapi tujuannya satu, untuk Indonesia Pusaka. Kita dengarkan alunan lagu yang sangat digemari atau favorit Bung Hatta. Kita sambut Sita Nursanti. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Esa bagi bangsa yang memujanya. Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Beliau mengundurkan diri karena setelah ada pemilu, maka presiden dan wakil presiden harus dipilih oleh DPR. Tetapi DPR tidak melakukan pemilihan, disurati. Kalian harus memilih. Artinya, Bung Hatta tidak mau menjadi wakil presiden tanpa dipilih oleh DPR.